Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kami di Fuadi Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mata pelajaran informatika, yaitu topologi jaringan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya banyak bertambah manfaat bagi kita semua. Pengertian dari topologi jaringan yaitu merupakan metode yang digunakan agar komputer satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan dan saling bertukar informasi data. Ada beberapa jenis-jenis topologi jaringan yang sering digunakan. Yang pertama topologi bus, ring, star, mesh, extended star, hybrid, dan hierarki. Yang pertama topologi bus. Topologi bus atau daisy chain merupakan jaringan yang menggunakan kabel koaksial dengan terminator pada setiap ujungnya. Topologi bus merupakan topologi yang paling sederhana dan tidak memerlukan biaya besar. Secara umum, jaringan ini digunakan untuk jaringan kecil antara 5 sampai 10 komputer. Topologi bus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, instalasinya sederhana. Kedua, terdapat satu jalur komunikasi yang terhubung ke masing-masing node. Ketiga, berupa bentangan kabel di mana kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Keempat, transmisi bersifat menyebar ke seluruh workstation yang ada. Kelima, dapat terjadi collision atau dua paket data tercampur karena sinyal mengalir dalam dua arah. Keenam, seluruh jaringan akan terhenti jika salah satu segmen kabel terputus. Dan yang terakhir, setiap workstation menjadi konduktor atau penghantar data. Kemudian, apa saja kelebihan serta kekurangan dari topologi bus tersebut? Kelebihannya, hemat penggunaan kabel. Kedua, kecepatan transfer data relatif cepat untuk jaringan berskala kecil. Dan kelebihan yang ketiga, penambahan atau ekspansi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangan topologi bus yang pertama, apabila terjadi kerusakan sulit dideteksi. Kedua, sering terjadi tabrakan atau collision seiring bertambah banyaknya terminal dalam jaringan. Akibatnya, kecepatan transfer data menjadi lambat. Topologi ring sering disebut dengan topologi cincin atau lingkaran. Kedua bagian ujung terminal pada topologi jaringan ini saling berhubungan sehingga menyerupai bentuk lingkaran. Setiap data yang dikirim ke komputer lain akan mengelilingi komputer dalam jaringan tersebut dan menempatkan data dalam lingkaran. Baru kemudian akan mengambil data dari lingkaran tersebut. Topologi ring mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. Kelebihan topologi ring, yang pertama, hemat penggunaan kabel. Lalu yang kedua, penataan kabel lebih sederhana. Dan yang ketiga, dapat melayani lalu lintas yang padat. Keempat, tidak membutuhkan suatu hub.
Kemudian kekurangan dari topologi ring yaitu 1. Rentan terhadap kesalahan dan gangguan jika salah satu terminal rusak. Kedua, kerusakan pada salah satu terminal menyebabkan lumpuhnya sebuah jaringan. Dan yang terakhir, pengiriman menunggu giliran token sehingga terjadi hambatan. Topologi star. Pada topologi ini, setiap komputer pada jaringan akan berkomunikasi melalui sebuah konsentrator yang menjadi sentral. Sebuah paket data dikirimkan ke tujuan, paket data tersebut akan menuju konsentrator terlebih dahulu. Topologi star memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, jaringan mudah dikembangkan. Kedua, setiap terminal langsung berhubungan dengan konsentrator sehingga jaringan tidak terputus ketika ada work station yang terganggu. Dan yang ketiga, dapat menggunakan kabel low grade karena hanya tersambung langsung ke central node. Topologi star mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Kelebihan topologi star. Pertama, hub berfungsi sebagai multiplexer atau pengatur jalur input dan output data. Kedua, deteksi kerusakan lebih mudah. Yang ketiga, pengontrolan dan pengembangan jaringan relatif mudah. Keempat, pengelolaan jaringan mudah karena adanya central node yang mengatur transmisi data. Dan kelebihan yang kelima, transfer data lebih mudah dan efisien. Kekurangan dari topologi star yaitu jaringan memerlukan penanganan secara khusus seperti perawatan yang berkala. Kedua, media transmisi data rentan gangguan magnetik, listrik, dan getaran. Yang ketiga, jaringan cukup rumit dan memerlukan kabel yang cukup banyak. Topologi mesh. Topologi jaringan mesh merupakan topologi yang menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Topologi mesh mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Kelebihan topologi mesh yang pertama, bandwidth limitnya cukup besar. Kedua, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman datanya sangat banyak. Yang ketiga, security atau keamanan data sangat baik. Kemudian kekurangan dari topologi mesh. Yang pertama, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Kedua, instalasinya cukup rumit. Dan ketiga, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal dikarenakan menggunakan banyak kabel. Topologi extended star. Topologi extended star adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang belakang atau backbone. Kelebihan dari topologi extended star yaitu dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan.
Kemudian kekurangan dari topologi extended star yang pertama, cara kerja jaringan relatif lambat. Kedua, apabila simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif atau mati. Topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan penggabungan dari beberapa topologi jaringan yang berbeda. Salah satu contohnya yaitu jaringan yang menggunakan topologi ring dan topologi star. Topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan topologi hybrid yaitu menambah koneksi perangkat lainnya lumayan mudah, karena node baru dapat dihubungkan ke topologi dan dapat dihubungkan dengan topologi hybrid dengan mudah. Kekurangan topologi hybrid yang pertama, pengelolaan sulit. Kedua, instalasi dan konfigurasi topologi lumayan sulit. Dan yang ketiga, biaya mahal dibandingkan dengan topologi lainnya. Topologi hierarki berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang dihubungkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang ataupun sebaliknya. Topologi hierarki mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. Kelebihan yang pertama, data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah. Yang kedua, terkontrol dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Kemudian kekurangan dari topologi hierarki, komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, lalu share dan bagikan hal-hal yang baru ini bagi teman-teman kalian semua. Terima kasih.